Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Pak sudah kenal saya memperkenalkan diri lagi. Saya Mutiara Ratnawati. Saya kalau dibilang itu anak yang diapit. Anak yang diapit ada dua, anak yang diapit. Anak yang diapit itu anak kedua, gitu kan. Kalau kata orang anak kedua itu nggak ada enak-enaknya lah, gitu ya. Ngelihat kakak lebih bagus, ibu suka bilang kayak kakakmu dong. Ngelihat adik ada salah, kasih tahu dong adiknya. Adik gitu nggak? Ngalamin nggak anak kedua? Di sini ada anak kedua nggak? Ngalamin gitu nggak? Ya, ngalamin. Tapi kalau saya nggak tahu Allah ngasih saya apa ya, dari kecil itu saya itu anak yang kedua orang tuanya bekerja. Dari bayi saya udah ditinggal kerja oleh ibu saya, dibantu diurus oleh nenek. Jadi Allah menempatin saya di anak kedua, pasti saya yakin ada tujuannya buat saya, ada manfaatnya buat saya. Ibu saya, bapak saya bekerja, menjadikan diri saya dari kecil udah mulai saya tuh kayak orang tua bagi kakak saya dan adik saya, gitu kan. Kenapa? Karena ketika kakak sakit, adik saya sakit, itu saya yang antar semua ke puskesmas. Waktu dulu masih zaman askes. Jadi soal kakak saya sakit, adik saya sakit, itu mama nggak tahu gitu. Pokoknya mama kerja gitu. Karena dengan mama kerja itu kan sebetulnya beliau nggak mau tuh kerja. Pengennya ngurus anaknya, pasti setiap ibu gitu ya pengen ngurus anaknya. Cuma kan tuntutan anak saya harus butuh susu gitu kan. Karena kata mama saya tuh paling kuat nyusu. Maka lihat kan badan saya begini. Nah di situ mulai saya punya saudara, berarti 3 bersaudara. Itu saya sayang banget sama semuanya gitu. Sayangnya saya dari mana? Dari adik saya yang paling kecil itu. Dari mulai SD, saya SMP, saya anterin dia sampai depan kelasnya, depan gerbang sekolahnya. Pulang, saya sekolah, saya jemput lagi karena lagi di zaman adik saya, nenek saya udah nggak kuat tuh buat menjaga cucu-cucunya. Jadi adik saya ditaruh di bibi. Saya jemput, saya anter gitu. Makanya alhamdulillah saya sama adik tuh kalau dibilang sering berantem enggak gitu, karena kami saling isi gitu. Dia nggak ada saya, dia kangen begitu. Dan akhirnya kayak begitu hidup saya itu saya lebih demen di dalam ruangan, di dalam kamar aja. Hidup saya kalau dibilang dulu tuh sebatasan teman saya tembok kiri kanan depan atas bawah aja gitu. Karena saya nggak demen, bukan itu kan ya, kurang apa ya, kurang suka keramaian gitu. Kurang suka nongkrong-nongkrong. Walaupun di zaman sekolah saya 9236 itu termasuk sekolah unggulan yang istilahnya bocil gitu, anak-anaknya udah pada bawa mobil sendiri gitu. Tapi dia nggak pada sombong, saya diajak naik mobilnya gitu kan. Tapi untuk kayak nongkrong gitu saya lebih memilih di rumah. Pulang sekolah jemput adik, pulang masuk kamar. Malam minggu teman ngajak saya di kamar. Sampai mama saya ngomong gini, "Teh, kamu lesbi ya Teh?" "Enggak mah, saya normal gitu kan." "Kok enggak suka gitu sama ngeliat cowok gitu ya, biasa aja." Malam minggu kan banyak tuh jalan ke sini ke sana sama temen, nongkrong, cuci mata, pandang-pandang. Enggak, enakan di rumah aja, tidur aja gitu kan, main HP di dalam rumah gitu. Nah jadi dunia saya itu dulu sebelum di Pulau Kambing ya, dunia anak kamar banget gitu. Sampai sekarang anak saya turunin dua-duanya gitu. Karena dulu saya di kamar itu udah kayak apa ya? Udah kayak surganya saya bisa berekspresi di situ, saya bisa nangis di situ ketika ada masalah di situ gitu. Semuanya ada, saya adalah anak kamar gitu. SMA, kenapa titik balik saya itu bukan titik balik sih, kenapa saya jadi anak kamar banget? Karena bagi saya dulu bermain sama anak perempuan itu terlalu ribet.
Ribet kenapa? Karena perempuan itu terlalu bawa perasaan. Belum lagi, dulu saya pernah selalu konflik gitu. Ada cowok suka nih. Saya itu tipe yang dingin tuh. Sama cowok ngeliat, oh ya sebatas teman gitu kan. Tuh cowok tuh sama saya gitu. Tapi teman saya juga suka. Saya dimusuhin. Bagi saya ribet banget main sama cewek gitu. Terlalu banyak intrik. Alhamdulillahnya makanya saya kerja pertama kali lulus SMA 2007 itu saya langsung dapat pekerjaan di perusahaan mesin bubut. Nah di situ saya senang karena rata-rata cewek di situ cuma 2, cuma 3. Kawan-kawan saya banyak kan cowok. Cowok itu kalau nongkrong enak, nggak ngomongin itu sih enggak. Kalau cowok udah fokus game atau ngomongin masalah mesin. Jadi kalau dibilang saya demen main sama cowok itu gitu, karena nggak terlalu ribet dan nggak banyak intriknya. Mungkin kalau di kalian mungkin beda kali ya gitu. Teman saya sebatas cuma berapa ya? Itu teman cuma ada 5 lah dari SMA. Saya cuma punya teman 5 cewek. Kalau ngumpul juga kalau ini aja, pas yuk arisan yuk gitu. Jadi temennya cuma sekedar ngopi-ngopi aja gitu, nggak ada temen yang benar-benar di hati gitu. Ketika kita susah, ketika kita apa dia ada nggak ada gitu kan. Nah udah setelah saya kerja, saya itu dari sekolah emang fokusnya di mana saya ada, saya mau ngasih yang terbaik. Seperti di sekolah, ketika saya di sekolah ya saya akan mati-matian belajar gitu. Makanya pulang sekolah jemput adik di rumah saya belajar. Saya itu senang kalau ketika pelajaran matematika saya belum ketemu jawabannya gitu. Itu akalan saya untuk sampai bisa gitu. Tapi kalau pelajaran bahasa Indonesia saya sering kebanyakan toilet ya, kantin gitu. Karena bahasa Indonesia bagi saya terlalu susah gitu. Harus menyusun paragraf, kalimat, berkata-kata. Sedangkan saya itu orangnya nggak bisa berkata-kata. Nah akhirnya saya dapat kerjaan waktu itu di PT Diametral Infolut, bagian mesin bubut, mesin CNC, terus mesin grinding gitu ya, yang buat alat spare part Yamaha, Honda. Waktu itu saya di bagian packingin barang-barangnya gitu. Nah dilihat ketika saya masuk, barang reject yang sampai ke customer itu berkurang. Akhirnya saya jadi kelinci percobaan di sana. Tadinya nggak ada anak perempuan gitu yang megang mesin. Akhirnya saya anak perempuan yang pertama kali megang mesin. Saya megang mesin waktu itu mesin grinding, ngalusin. Terus saya dipindah lagi ke mesin press. Karena di situ juga ada anak laki-laki megang mesin press, tangannya untung 2 karena nggak fokus. Nah setelah melihat 1 tahun saya di mesin akhirnya perusahaan itu sekarang sampai sekarang nih, karena kan sekretarisnya kakak ipar saya jadi tahu perkembangannya. Jadi semua mesin itu perempuan yang megang. Karena ternyata perempuan itu lebih teliti, lebih fokus, nggak main-main dalam mesin gitu. Jadi kalau kata temen saya, sialan lu, gara-gara lu gue jadi megang mesin nih yang tadi gue enak-enak gitu kan, cuma bagian BUC gitu. Akhirnya semua ceweknya megang mesin. Nah setelah megang mesin itu, ketemulah saya dengan jodoh saya. Jadi mesin si ayam beb di belakang, mesin saya di depan. Gitu. Kalau untuk urusan pacar, itu adalah pacar pertama saya dan terakhir saya, insya Allah until jannah. Jadi kalau dulu sebelumnya saking mama saya takut saya tuh nggak suka laki-laki, dia sampai ngejodohin saya dengan laki-laki. Gitu kan. Saya ikutin gimana cara pacaran gitu kan. Lama-lama kok pacarannya begini gitu ya. Saya harus main kekuasaannya, saya paling anti main kekuasaan laki-laki gitu. Saya harus main kekuasaannya, terus saya harus beliin, aku mau ini dong gitu, kamu kan kemarin udah aku beliin ini.
kok pacaran ada timbal balik begini ya gitu. Sedangkan kalau sama ayam beb saya ini itu dari kerja nih dompet saya, ATM saya pegang, tapi nggak diapa-apain. Kami kumpulin buat nikah gitu. Karena tujuan kami sama-sama ingin rumah tangga, nggak ingin pacaran. Jadi setelah ketemu ayam beb, saya itu udah nggak dunia saya yang cuma sekotak itu udah mulai berubah. Saya udah bisa jalan, tapi ada batasannya tetap. Saya itu jalan sampai jam 9 malam aja. Kalau kata mama pulang jam 9 malam pulang. Saya bilang, kok kayak sama adik boleh sampai jam 11. Enggak, pokoknya kalau kamu pulang jam 9. Dalam hati saya, karena saya mungkin dari kecil sudah dididik sama mama agak kencang gitu, saya mikirnya gini, oh berarti mama sayang banget ya sama saya nggak mau, mama nggak mau saya kenapa-napa gitu. Nah, setelah nikah, dalam masa nikah nggak ada masa senangnya terus gitu ya. Ada di masa satu titik saya jatuh, saya bilang sama suami saya, permasalahan itu waktu itu 4 tahun saya belum punya anak. Sedangkan saya nikah umur 21, itu saya punya cita-cita sama dia ingin nikah muda agar anak saya itu tumbuhnya sama kayak saya gitu, maksudnya nggak jauh-jauh banget lah saya gitu, nggak tua-tua banget sama saya. Akhirnya di situ saya bilang saya belum bisa punya anak, sedangkan laki-laki itu butuh punya anak. Nggak apa-apa kamu cari yang lain, saya ikhlas. Tapi kata suami saya, enggak, pilihan saya adalah kamu selamanya. Akhirnya saya di situ pokoknya setelah kami satu kerja itu nggak boleh pacaran, nggak boleh nikah, nggak boleh lanjut setelah nikah ya. Jadi saya yang memilih mundur, padahal di tahun itu saya sudah dijadikan jadi karyawan tetap. Saya memilih mundur, gitu, saya di rumah. Dan suami saya sejak nikah melarang, kamu nggak usah kerja, saya aja yang kerja. Akhirnya bagaimana saya bosan di rumah gitu ya. Semua emang alhamdulillah terpenuhi sama beliau gitu kan. Tapi saya bosan di rumah, balik lagi ke dunia yang dulu. Dia kerja, saya di dalam rumah gitu kan. Akhirnya saya dapat kerjaan freelance, ngetik hasil wawancara riset perusahaan. Yang Bunda tahu tuh kata dugem, ya itu yang saya alami, duduk gembrot. Kerjaan saya ngetik aja sampai 4 tahun nggak punya anak. Akhirnya setelah itu ketemu Bunda, obrolan Allah nemuin saya dengan Bunda Vera dalam suatu acara. Saya bilang, Bunda ngomong, mau nggak nabung? Mau Bun, gitu. Saya nabung. Lalu ternyata itu virusnya Bunda yang mengajak saya untuk berkegiatan. Terus selain nabung di koperasi, saya lihat kok ada kegiatan enak banget nih gitu. Ngoprek-ngoprek sampah, tapi ketawa ketiwi gitu. Nah kayaknya saya perlu punya teman gitu ya. Akhirnya saya gabung lah di bank sampah. Bener, di bank sampah itu mungkin karena hormon saya di rumah yang bete gitu kan, yang cuma ngetik duduk aja, kerjaan saya nggak ada geraknya. Pas di bank sampah saya bergerak, saya ketawa, saya sosialisasi, saya punya teman. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih karunia di 2016 saya punya anak pertama namanya Kansa Ina Alisa. Dan juga di 2017-nya Bun, saya lemes Bun, saya sakit, push up gitu ya. Contohnya itu saya udah hamil lagi 2017. Makanya di bank sampah saya punya 2 anak, alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Di sini saya benar-benar bukan di sini tuh bukan teman yang saya punya, tapi sahabat dan keluarga. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika kata guru saya, carilah sahabatmu yang yang selalu mengingatkanmu, mendekatkanmu kepada Allah. Ketika engkau jauh dari Allah, maka teman-teman yang akan meneguhmu. Nah, saya di sini yang menemukannya. Saya menemukan Bunda Vera, saya menemukan Bu Festi, saya menemukan Bu Rosma, saya menemukan Om Jasda yang saling mengisi, yang selalu mengingatkan, Mut, ayo kita sholat, Mut, ayo kita puasa bareng. Nah, disitulah saya nggak akan melepaskan teman-teman saya ini. Saya akan gandeng selalu teman saya ini. Insya Allah kita ambil jannah ya.
kalau bisa kasih pengalaman saya, carilah teman yang bisa membawa kalian, yang mengingatkan kalian, yang menegur kalian ketika kalian jauh dari Allah. Sudah dapat, jangan pernah kalian lepas tangannya, gandeng terus tangannya. Jangan pernah kalian tinggalkan teman yang seperti itu, jadikanlah sahabat dan juga keluarga. Makanya Yayasan Pulau Kaping ini adalah keluarga kedua buat saya. Terima kasih. Kalau udah ngomongin teman, sumur sedekat. Ya, oke. Tanpa sengaja, gitu ya, tanpa sengaja ternyata temanya sama. Tadi Bumut cerita tentang teman, saya juga tentang teman. Tapi temannya siapa? Ini ada kedua. Ya, kenalkan saya Testi Alda Mardianti. Teman-teman pasti udah kenal saya siapa? Ya, mungkin teman-teman juga tahu dan bisa lihat lah saya ini seperti apa sih di sini. Saya bisa apa di sini? Saya punya keahlian apa di sini? Dan seberapa hebatnya saya di sini? Ya nggak sih? Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Takdir saya punya orang tua namanya Bapak Samad dan Ibu Samina. Nama kerennya Ibu Sen. Ya. Kalau tadi katanya Bumut anak nomor 2 itu yang kejepit serba salah, disalahin gara-gara adiknya berantem, gak bisa jadi contoh, dan juga harus ngikutin kebiasaan yang pertama, gitu ya. Nah, sebagai anak pertama, saya dituntut untuk to be perfect. Siapa anak pertama? Bener gak? Harus bisa ini. Contohin dong adiknya, gitu ya. Intermezzo. Saya punya keluarga yang bahagia. Orang tua nggak berantem. Saya punya suami, anak 2. Saya punya suami yang sesuai sama keinginan saya, sesuai sama doa saya. Allah ijabah doa saya. Saya mau laki-laki, ya Allah, yang tingginya lebih dari saya walaupun saya pakai high heels. Karena dulu waktu lagi muda saya senang banget pakai high heels 7 cm minimal. Saya suka. Kalau sekarang udah tanya, badan udah segini, males pakai high heels, ya gak sih? Saya punya keluarga yang luar biasa. Keluarga mertua dari keluarga dari keluarga suami pun juga seru-seru semua. Kita kompak dan hampir tiap tahun jalan-jalan. Saya punya banyak teman, ya, teman-teman saya banyak. Ini teman-teman yang saya kumpulin dari zaman SMA. Dan ternyata ada teman SMP juga yang kumpul. Saya punya kegiatan yang luar biasa. Saya ketemu dengan pejabat, ya. Saya punya circle yang luar biasa. Ini teman-teman dari Yayasan Pulau Kaping. Kita sering traveling. Ini saya ketemu pejabat. Ada siapa? Dr. Gamal, ada Pak Sandi, ada Pak Haris Ashar, kemudian ada Putra Nababan. Saya ketemu mereka. Saya jalan-jalan. Saya bisa jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke puncak tanpa ngeluarin duit sepeser. Saya punya banyak bakat. Saya bisa nyanyi, saya bisa bikin puisi, saya bisa nari, saya bisa fotografi, saya bisa editing video, saya bisa bikin surat, ajar semuanya. Dunia administratif adalah dunia saya, dunia seni adalah dunia saya. Saya bisa semua. What a beautiful life, ya. Asik banget hidup gue, bahagia banget, indah banget hidup gue. Tapi tahu nggak? Saya pernah gak punya teman. Saya pernah gak berinteraksi sama teman. Saya pernah dijauhin teman. Saya pernah terasa. Siapa di sini yang merasakan semua yang oh, I feel you. Saya pernah merasakan ada di posisi itu.
jelek banget apa? Emangnya gue bego banget apa? Sampai nggak ada yang mau temenan gitu sama gue. Pernah nih ya dulu, jadi setiap lagi sekolah kan pasti kita buat jadi kelompok-kelompok gitu ya. Bu guru suka nyuruh, ayo bikin kelompok gitu ya, ayo bikin kelompok. Dan saya paling sedih kalau udah dalam posisi itu, nggak ada teman yang mau sama saya. Dan saya selalu berharap gini, ya Allah, bu guru pilihin aja ke kelompoknya biar saya punya teman. Selalu begitu. Dibilang gak punya teman banget sih enggak juga sebenarnya. Ada beberapa yang dekat. Cuma kalau dia udah dekat sama teman yang lain, saya jadi sendiri lagi. Olahraga. Kalau dulu olahraganya yang pasti ya, ini kerudung apa sih? Kalau dulu olahraga, kan memang kalau di SD itu zamannya main kasti, main bola gitu ya. Dibagi dua lah tuh kelompok. Sweet. Begitu di bagian saya sama si B misalnya. Si B tuh teman pasti ada ngomong gitu. Akhirnya si B tuh saya. Begitu saya menang dan masuk kelompok si A, ya pasti begitu. Dan itu sering, gak sekali 2 kali. Itu sering. Dan saya insecure. Tahu apa yang insecure? Jadi gak yakin sama kemampuan diri. Malu. Kalau gue dapet sama itu gue pergi. Selalu begitu. Bahkan di antara teman-teman ini, teman-teman SD saya, kebetulan di antara mereka ada yang satu pengajian juga. Saking dia bencinya sama saya, saking dia gak sukanya sama saya, sampai pas ngaji pun saya digibahin. Digibahin nih, ini saya sendiri sini nih. Dia di situ, dia ngomong sama teman nih, sama teman ngaji juga. Si Festi kan kemarin udah ada acara kemarin, pas kami dia udah duluan terus tidur. Lalu gue denger, di situ gue di sini. Mau nangis, gimana? Mau marah, lagi ngaji ini, lagi ketemu Allah. Ya, gimana? Mau dibales, mau diajak tidur, gue nggak bisa ngomong. Saya melong gitu. Ya. Sampai akhirnya bukan cuma insecure yang hadir, tapi trauma. Dan sampai hari ini saya masih takut untuk berkomunikasi sama mereka. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang sudah WA-an sama saya. Bikin grup dong, kata teman saya. Namanya Syafran Maulana. Kebetulan dia aktif di kegiatan kegiatan apa sih? Serikat pekerja. Ya, serikat pekerja. Jadi di dunia pekerjaan itu ada namanya serikat-serikat pekerja yang mendukung teman-temannya untuk mendapatkan hak gitu ya dari perusahaan. Namanya Syafran Maulana. Dia WA, Fes, apa kabar baik? Ngapain, sibuk apa? Sibuk ini, kegiatan ini. Bikin grup ya sama teman-teman. Teman SMP pada bikin grup tuh, kita bikinnya buat SD. Lu aja. Aku jawab gitu. Saya jawab gitu, halo aja. Halo tahu gue gak punya teman. Alhamdulillah, itu mah anak kecil kali kayak gitu. Zaman dulu, sekarang udah enggak kali. Lu aja. Kok nggak bisa? Tapi undang gue masuk. Kalau ada yang nyapa gue jawab. Meskipun rasa takut. Rasa takut itu ternyata dari SD sampai sekarang belum hilang. Tapi satu persatu dari mereka WA. Nah, yang benci itu sama saya, setiap saya bicara, dia masih menjawab dengan hal-hal yang gak enak.
Misal gini, saya lupa sama namanya. Aku lupa itu siapa namanya. Waktu itu dia pernah sakit kuning, matanya agak kuning, tapi gue lupa namanya. Siapa ya? Dia masuk grup belum ya? Gimana kabarnya sekarang? Ih, lu mah body shaming. Duh, bukan body shaming ini mah. Gue lagi ngasih tahu ciri-ciri karena gue ingat dia siapa namanya. Mungkin dengan hal yang spesifik tadi kalian ingat siapa namanya, tahu nomor teleponnya, tahu kabarnya. Minder lagi nggak jadi? Minder. Males. Dia masih belum move on. Bikin gue makin gak move on. Pernah merasakan itu? Saya pernah. Tapi saya tahu ini bukan takdir sih. Antara takdir dan nasib itu beda. Kalau takdir, Festi Elga Mardianti ditakdirkan lahir di Jakarta tanggal 1 Maret tahun 1991. Ya, 1991 itu takdir. Saya nggak bisa ubah. Festi takdirnya punya orang tua namanya Bapak Sama sama Ibu Sam, Bu Samino. Itu nggak bisa diubah. Tapi kalau nasib contohnya gini, lu jomblo, di situ lu punya pacar, tuh nasib masih bisa dirubah. Tuh nasib. Nasib saya tinggal hari ini di Jalan Layur, besok saya pindah ke Gang Remaja, itu masih bisa. Dan saya berhasil merubah itu. Sejak SMP, saya mulai sedikit berubah, mulai punya teman, punya interaksi. Saya berani interaksi, dan inilah ketika saya SMA. Saya ada di tengah-tengah teman-teman yang sayang banget sama saya. Saya dibutuhkan. Kenapa? Saya bisa gambar perspektif. Mereka belajar sama saya. Ada nggak yang bayar sama saya untuk menggambarin? Ada. Akhirnya saya tahu bahwa saya punya value. Saya menemukan banyak kebiasaan diri sampai hari ini. Siapa di sini yang belum menemukan kebiasaan diri? Ya. Saya jalani semuanya. Saya jalani setiap tantangan yang dikasih sama teman-teman saya, sama dunia kerja saya jalani, dan akhirnya saya menemukan sesuatu yang saya bisa dan untuk menjadi ahli. Semuanya bukan tentang waktu, tapi tentang mau. Waktu berjalan, maunya ini yang ada di dalam hati. Mau apa? Semuanya tentang mau. Ya, dan jangan fokus sama trauma. Bill Gates dan Steve Jobs say, your time is limited. Tapi ingat, ide masih berjalan. Mimpi masih unlimited. Bermimpi aja dulu untuk mencapai apa yang kita mau, untuk menjadi sebuah ahli. Jadilah sesuatu untuk gapai ini. Jadilah ahli dari apa yang kalian bisa. Ya. Kalau misalnya ada teman yang kayak gini, yang yang menyebalkan gitu ya, teman, karena dia pasti punya value. Terus gimana kalau misalnya kita yang ditinggalin? Jangan ragu, jalan aja. Hidup itu jalan maju, bukan jalan mundur. Tunjukkan bahwa kita punya value. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal teman. Teman yang ini beda. Mungkin di antara kalian pernah ngerasain ada yang sama Bu Ros. Jadi tuh yang mau Bu Ros beda hari ini adalah ternyata saya punya teman yang nyata. Tapi bukan hantu ya. Bukan hantu ya. Saya ini anak keempat dari 5 bersaudara ya. Yang tadinya mau jadi anak terakhir tapi tidak jadi, ada di sini. Yang mau jadi anak botot tapi tidak jadi, ada adik. Ada ya. Nah itu tuh buat saya selalu kalau udah kayak gitu
pasti rasa iri dan mengalah itu harus kita kuatkan, benar gak? Ya. Kalau lagi adiknya pengen ini, di saat kita juga pengen, harus ngalah sama adik. Ya udahlah, adik aja dulu gitu kan. Nah, kalau misalkan saya tuh dulu lagi pengen sesuatu terus tiba-tiba ada pengen juga, harus adik aja, ya udah paksa gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya di SMP punya banyak teman, di SD punya banyak teman gitu ya, SD SMP punya banyak teman. Setelah lulus, mencar, dan yang masih kontak itu biasanya hanya beberapa, 1-2 gitu kan. Dan di SMP, dari SMP saya sudah punya banyak teman juga. Saya itu orangnya asik bergaul gitu. Jadi kalau ketemu orang baru, saya itu enak aja gitu alurnya. Jadi kalau misalkan ada orang baru nih ketemu sama saya, ngobrol, kayak udah temenan lama gitu. Saya itu tipe orangnya kayak gitu. Dan saya itu tipe orang yang waktu itu Bu Vera pernah cerita tentang anaknya yang pertama yang punya banyak teman. Di saat dia pengen makan pengen kesini ikut ngumpul. Saya itu seperti itu juga orangnya ya. Jadi kalau teman-teman ada rasa belum sekolah sini, ayo. Rasa nanti kita ngumpulnya di sini, ayo oke, jalan. Dan tiba-tiba di saat setelah lulus, saya hanya punya teman itu cuma 3 orang. 3 orang ini di saat SMP itu, yang satu cowok, yang 2 cewek, dan yang cowok ini hampir ke cewek-cewekan. Dan sifatnya ini hampir ke cewek-cewekan. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih berteman bertiga ini, saat zaman saya jadi berempat serangkai. Dan itu masih hubungannya masih baik. Yaitu kalau lagi butuh saya di saat kumpul yuk ke McD zaman dulu gitu ya, kumpul yuk di kalau dulu sevel ya, atau deka dapur kita zaman dulu tuh kalau kafe itu deka. Ada yang pernah kayak gitu ya, kalau mau ngumpul di kafe-kafean namanya dapur kita gitu. Ya, atau nggak sevel ya, kita kalau makan cici sausnya itu kita ambil yang banyak gitu ya. Ya kayak gitu. Terus nah setelah lulus SMP saya daftar ke SMA atau SMK negeri. Ternyata saya di SMK waktu itu pernah daftar di SMK 44, terus 48 sama 50. Alhamdulillah saya tidak lolos masuk negeri. Ya, saya akhirnya memilih masuk sekolah swasta yang ada di Pondok Kelapa, yaitu BTSK. Nah, ketemu teman baru lagi nih di sekolah SMK. Saya masuk SMK itu terpaksa. Masuk SMK itu terpaksa karena jurusan yang masih menerima siswa itu jurusan marketing. Aduh, ini marketing ini nanti gue belajarnya apaan? Gue tuh pengennya masuknya itu SMK itu yang kayak ya semacam akuntansi gitu. Pengennya dulu karena nggak ada jurusannya, nggak dapat negeri, dapat di situ ya marketing. Ya udahlah, terima aja gitu kan. Ada yang terpaksa di sini di DS, di Sartika yang salahnya masuk terpaksa ambil jurusan terpaksa. Alhamdulillah saya punya teman. Terima kasih ya kalian itu. Satu aliran dengan saya. Nah, dari situ saya coba terima ya. Udah terpaksa masuk SMK kan kesian orang tua ya. Orang tua pengennya sekolahin saya itu sampai setinggi-tingginya gitu kan kalau bisa aja. Nah, dari situ saya coba terima nasib. Benar? Terima nasib. Ya udahlah, mungkin ini udah takdir saya dapat di sini gitu kan. Kalau saya berangkat itu pagi harus naik ojek. Kalau pulang masih bisa naik angkot. Naik angkotnya 2 kali. Gitu kan, tetap ya. Saya terima di situ, saya terima nih ya udah aku terima. Dan ternyata di situ saya dapat pelajaran itu ya udah tentang ngoceh, cara berjualan yang baik itu seperti ini ya anak-anak gitu. Terus gue lulus sekolah pengen dagang apa ya, masa gue masih sedikit pelajarannya itu tentang ini gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah diterima. Nah, terus prakteknya itu ternyata disuruh nyusun dagangan. Kalau yang punya warung-warung sembako
ada etalase, itu prakteknya kayak gitu ternyata. Dan dulu tuh saya sempat jadi ketua pengurus kayak gitu kan ada kantin khusus untuk di masing-masing unit gitu kan. Nah saya tuh jadi di situ, saya suruh jagain dagangan di kelas saya yang dagangan sembakonya itu ada ciki, terus apa coki-coki, permen kaki kayak gitu-gitu. Aduh kuaci kayak gitu. Ini disusun dulu dagangannya di etalase dari yang terbesar ke yang kecil gitu kan. Nah terus nanti yang barang-barang yang sekiranya paling aku paling depan yang kurang aku ini gitu. Terus saya belajar gitu. Nah setelah lulus saya belum dapat kerjaan, udah ngelamar di PT-PT A, B, C, D itu tidak ada panggilan kerja. Saya udah coba, akhirnya saya sempat ngelamar juga di SPBU. Saya sempat ngelamar di SPBU dibantu sama kakak dan akhirnya nggak ada panggilan juga. Ada satu teman kakak saya yang tinggalnya di Halimun, dia bilang, mau nggak masuk XL? Pikiran saya mau karena saya pengen kerja. Saya udah bosan di rumah, saya pengen punya duit sendiri, saya pengen kayak teman-teman saya bisa jalan-jalan, bisa posting gue lagi di sini, gue lagi di sini gitu. Kalau saya pengen kerja, pengen bantu orang tua, gitu. Karena saya masih punya adik. Kan terus akhirnya saya ngelamar di XL, ya setelah lulus. Dan di XL dari SMA itu saya punya teman sama seperti di SMP, cuma 3 ekor. Dan itu rumahnya yang terjauh adalah di Surabaya, karena dia sekolah di sini hanya untuk melanjutkan pendidikan di SMA-nya aja, kuliahnya dia lanjut di Surabaya, gitu. Nah, kebetulan pas saya udah masuk di XL, kalian tahu nggak saya dapat di bagian apa? Saya dapat di bagian marketing, sesuai dengan sekolah yang saya tadinya tolak. Di situ saya juga dapat di bagian marketing. Ya udah, akhirnya ilmu yang di sekolah saya kupas kembali, saya ingat kembali. Waktu saya baru pertama interview ditanya, kamu mau kerja di sini? Mau. Gajinya nanti kan nggak besar, ya kalau yang penting saya kerja. Dan itu saya baru banget habis lulus, ijazah belum keluar. Akhirnya dia minta surat kelulusan dari sekolah, bisa kayak gitu kan, kalau baru lulus bisa keluar ya. Terus akhirnya setelah saya kerja, saya udah ditarget jual. Kalau zaman dulu internet itu pakainya modem, ya modem dan kartunya. Saya ditarget, kamu jual hari ini perdana yang udah aktif itu 1 box itu isinya 50 piece. Ini jual perdana udah aktif, yang nggak aktif aja lama, karena kakak saya jualan counter, ya kan di counter gitu, kakak saya juga counter, yang nggak aktif aja lama, kalau dia aktif, gue jual kemana? Terus gue ditarget suruh bikin ini, closing target modem sehari 3, satu aja itu belum mahal, harganya bisa hampir 500.000. Gimana gue jualnya? Akhirnya pertama masih mikir dulu kan, cari salah gitu, akhirnya udahlah jualan aja dulu bareng sama satu tim. Nah tim aku itu ada orang daerah Kampung Melayu, ya pokoknya daerah Kampung Melayu situ, Kampung Pulo depan Jatinegara yang Pasar Meser, yang biasa kalau banjir dulu ke banjir Kampung Pulo yang di Jatinegara situ. Terus mak kita jual ke pasar yuk. Nah akhirnya saya diajak sama teman saya. Sampai di situ saya dipencar dan saya nggak bisa bareng sama dia. Lu kesana, gue kesana. Oke, ini 1 box, ini modemnya. Nah kebetulan di Jatinegara kan ada pasar yang pasar hitam itu ya, pasar yang jual barang-barang antik. Jembatan hitam ya, saya tahunya pasar hitam doang. Nah saya di situ saya akhirnya belajar. Nah belajar, jual, closing, terus udah kerja dapat teman 1 doang. Di rumah pun saya punya teman, ya nggak banyak juga sih, ada 1 doang. Dari situ saya diem aja di rumah, terus sempat ketemu sama Bu Vera. Kamu namanya siapa? Rosma. Terus kegiatannya di rumah aja Bun. Mau ikut kegiatan saya nggak? Ngapain Bun?
Ya pokoknya asik deh, gitu kan. Diajak sama teman, jadi kita ikut aja kegiatannya Bunda. Setelah saya ikut, saya ditinggalin, tau gak? Nyesek gak sih? Nyesek gak sih? Dia yang jadi tadinya, oh gue ada temennya nih di sini ya, asik nih, gue jadi kalau pulang bareng gitu kan. Ternyata dia ninggalin saya ditahan di sini. Ya udah, dari situ saya belajar. Oh, jadi teman-teman saya butuh saya itu di saat saya bisa kasih mereka apa yang mereka mau. Misal nongkrongnya di sini kita patungan ngeluarin duit, ya oke, gue tuh orangnya asik, gampang ngeluarin duit. Dan ternyata di situ saya juga belajar. Ternyata saya itu ada di yayasan kami loh. Ternyata saya dari yang ingetin saya tuh di sini tuh anak bawang, tau gak sih? Mereka tuh orang tua saya. Pak, jangan begini. Dan saya itu ibu yang kejam buat anak, karena dulu saya tuh suka dibikin anak, tau gak? Saya di sini diingetin terus sama Bunda. Terus Pak, besok kalau lu bikin anak, gua denda 50.000. Dan besok tahu anak ini jadi siapa? Fahra. Dia ngomong, Bunda, aku tadi gini sama Bunda aku. Saya dipanggil ruangan Bunda, diapain? Diomelin. Di situ saya langsung nangis. Iya Bun, ampun Bun. Sampai saya mau pulang kampung ke Padang pada tahun 2017, diingetin, Rasa, lu gak pulang kampung jauh, ya. Kalau lu sampai dibikin anak lu kenapa-napa di jalan, iya enggak Bu. Akhirnya di situ saya nangis. Saking saya apa? Perhatiannya sama mereka tuh perhatian sama saya. Di situ saya anak bawang. Saya tuh, ini kalau udah ngomong gini tuh semua deket ya. Ya tuh jadi tuh mereka tuh semua selalu ingetin saya tuh kalau ada masalah apapun pasti pelampiasannya ke anak gitu. Jadi di sini ya belajar banyak banget ilmu yang didapat di sini. Dari diingetin sholat, jangan lupa sholat, ngaji gitu kan, puasa, lu puasa nggak, lu puasanya full nggak gitu, bulan ini ada ini nggak gitu kan. Di sini tuh banyak banget ilmunya, sampai mereka semua mau jagain anak-anak kita yang ada di sini tuh mau ganti-gantian gitu di saat kita keluar. Itulah teman nyata, bukan teman sekedar ya bohetinya aja bareng-bareng. Kalau teman itu di mana-mana ya pasti selalu gitu ya, pengen senangnya aja. Di saat susah pasti mereka nggak mau. Saya bersyukur banget bisa bergabung di Yayasan Blue Ani. Kenapa? Karena banyak banget ilmu yang didapat. Dari yang tadinya saya nggak bisa ngomong gini tuh saya jadi bisa. Saya itu di rumah udah, kalau di rumah ya udah. Sekarang saya kalau ada di sini keluar ke kantor ketemu orang baru, saya ngomong dan mereka tanggapin omongan saya seakan-akan saya dan orang yang baru saya temui ini udah 2 tahun 3 tahun ketemu. Asik gitu. Mungkin kalau kalian baru lihat saya, tampak saya kelihatannya judes, ya kan? Karena saya pernah dibilang gitu sama nasabah. Besok saya nggak mau ya ditagih sama ibu yang pakai kacamata itu. Dia itu mukanya kayak orang seberang. Tahu orang seberang? Orang Batak. Udah gitu. Nama saya Ros, bener ya? Nama saya Ros. Dan orang Batak itu banyak namanya Ros, bener gini? Sampai saya bilang, ibu saya ini kesini cuma mau ngaji aja. Kalau ibu nggak mau bayar, saya kasih materai. Udah. Besoknya dia langsung datang ke Bu Vera. Bu Vera, besok saya mau bayar, tapi saya nggak mau ditagih sama ibu yang pakai kacamata itu Bu. Dia nagihnya pakai materai segala, bawa materai, bawa surat puasa katanya gitu. Terus saya bilang, ibu, bukan gitu emang udah tugas saya Bu. Saya kan ingetin dia kan udah lama nggak bayar, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa ganti aja. Besoknya pas saya tagih, dia cuma bilang, iya Bu, ini saya bayar gitu doang. Nah jadi buat kalian semua bersyukurlah kalau punya teman yang